sekarang kan maksudnya persaingan makin kesini makin ketat lah dengan brand-brand lainnya gitu. Kalau tren penjualan dari kamera Canon sendiri seperti apa? Ya, kalau tren penjualan kamera Canon memang selama 1-2 tahun ini ada mengalami peningkatan gitu ya. Kenapa tiba-tiba meningkat? Kalau boleh bocoran kali Bu, model atau tipe Canon yang paling diminati nih sama content creator akhir-akhir ini deh? Biasanya kalau yang si content creator, apalagi yang suka nge-vlogging gitu ya, itu biasanya dia perlu yang very angle supaya nanti kalaupun dia bisa sendiri, dia bisa melakukannya sendiri. Jadi dia bisa lihat, oh gua ngapain ya. Kenapa sih orang-orang lebih demen sama mirrorless daripada sama DSLR? Kalau DSLR itu sedikit lebih berat karena ya fitur-fitur yang ada. Kalau yang sekarang ini kan maunya yang simple, yang pocket, ringan, itu yang dibutuhkan. Ya udah, jadi mau nggak mau itu akan ditinggalkan. Canon masih mempertahankan itu, kenapa Bu? Kenapa kita harus beli kamera Canon daripada kamera yang lain? Jadi kalau memang kenapa harus beli Canon? Halo teman-teman Sora.com, apa kabarnya? Berjumpa lagi bersama saya Ria Rizky dalam program Executive Talk. Dan pada episode kali ini telah hadir narasumber di samping saya, kita sapa dulu ya. Ada Direktur Canon Business Unit Datascript Ibu Monica Arya Setiawan. Selamat sore Bu Monica. Selamat sore. Ya, terima kasih atas waktunya untuk Sora.com main nih ke kantor Sora.com. Baru pertama kali main. Baru pertama kali. Gimana Bu, sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Ya. Setelah sempat ada gonjang-ganjing gitu ya di negara ini. Aduh, meresahkan gitu ya. Tapi untung sudah selesai ya. Untung sudah selesai, sudah kondusif. Nah, tapi kehadiran Ibu Monica emang ngomongin itu? Enggak. Jadi kehadiran Ibu Monica ini di sini, ini kita mau ngomongin soal Canon, terutama soal kamera. Nah, ini buat yang demen nama fotografi, videografi gitu ya, pasti ini. Ada pakar ya sebelah sini. Nah, bukan pakar. Oh, bukan pakar ya. Salah saya ya. Tapi kayaknya lebih tahu Ibu daripada saya soal gitu ya? kamera Canon. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Bu, ini pertanyaan basic awal dasar gitu ya. Mau nanyain soal tren penjualan kamera Canon dalam 1-2 tahun terakhir itu kan sekarang kan maksudnya persaingan makin kesini makin ketat lah dengan brand-brand lainnya gitu. Kalau tren penjualan dari kamera Canon sendiri seperti apa? Ya, kalau tren penjualan kamera Canon memang selama 1-2 tahun ini ada mengalami peningkatan gitu ya. Kenapa tiba-tiba meningkat gitu ya? Karena kita lihat memang kebutuhan untuk kamera digital itu juga sekarang meningkat. Semua orang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa nanti gitu ya, anak-anak muda ya, millennials ya, bukan millennials, Gen Z ya, iya, betul. mau jadi apa gitu, jarang sekali yang udah langsung wah mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mungkin banyak juga lah ya kalau dokter ya, insinyur jarang gitu ya, semua mau jadinya apa, yang mungkin pas-pasan gitu ya, jadinya apa, content creator. Itu. Nah jadi sekarang content creator pun sekarang banyak sekali kan content creator yang ada ya, yang kita lihat gitu ya di sosial media segala macam. Awalnya dia pasti menggunakan smartphone ya, yang lama-lama dia punya followers lebih besar, lebih banyak, bertambah gitu ya. Nah sekarang dia harus lebih bagus dong secara kualitas hasil gambarnya gitu ya. Jadi makanya mereka upgrade. Nah, jadi memang potensi market untuk yang di content creator ini meningkat belakangan ini. Jadi makanya itulah yang juga membuat Canon itu juga ada peningkatan tren penjualan karena memang kita fokusnya di kamera digital. Kemudian sekarang kamera digital itu bukan hanya foto, tapi sudah dilengkapi dengan hybrid dengan yang videonya. Jadi content creator sekarang juga bukan hanya foto-foto saja, tapi kan lebih ke video ya sekarang ya, short movie gitu yang dia buat, bahkan dia harus nge-vlogging gitu. Nah akhirnya dengan kebutuhan seperti itu, kalau dengan smartphone mungkin lama-lama panas ataupun nggak cukup memorinya dan sebagainya. Tapi kalau dengan kamera digital itu kan lebih proper. Nah jadi makanya dengan kebutuhan yang ada itu makin lama ya orang butuh kamera digital sekarang ini. Iya betul. Tapi kalau misalnya kayak kondisinya kayak gitu Bu, apakah Datascript itu punya analisis gitu? Kalau sekarang
memang sebut saja content creator gitu mulai beralih dari misalkan dari kamera profesional, misalkan dia nggak punya tim nih sendiri gitu. Terus banyak dari mereka yang beralih dari kamera profesional memilih menjadi menggunakan smartphone gitu. Ada analisis dari data script nggak untuk dari hal smartphone itu? ke kamera profesional? Terbalik gitu. Jadinya tantangan sendiri buat data script ini ada perubahan, ada transisi nih. Oke. Kalau kita lihat sih memang trennya itu justru memang dari smartphone ke kamera digital. Oh, justru kebalik ya? Ya, Oke. jadi mereka itu memang awalnya nggak pede gitu ya, tapi setelah dia dengan smartphone saja bisa nambah followers dan sebagainya, dia merasa bahwa wah ini kayaknya udah nggak bisa sendiri lagi, mungkin akan ada tim tambahan gitu ya. Setelah ada tim tambahan, wah kualitasnya misalkan dia autofokusnya kurang, mungkin banyak bergerak misalkan ya, vlogging segala macam, banyak bergerak. Ternyata nggak bisa nih pakai smartphone lagi, berarti gitu kita harus ganti dengan si kamera digital yang tentunya autofokusnya bagus. Karena kalau autofokusnya juga kurang, itu nanti gambarnya juga akan kemana-mana gitu loh. Walaupun sekarang ini kualitas yang disukai oleh Gen Z segala macam tuh bukan yang sharp ya, bahkan yang itu banyak yang bokeh, yang blur gitu ya. Bagi yang kalangan tua-tua gitu ya, senior ya. Kata orang kolot mah yang estetik gitu videonya. Itu kita pasti akan lihat bahwa wah ini kualitas fotonya itu harus yang tajam, harus yang cerah gitu ya, detailnya dapat. Kalau yang sekarang yang penting momennya gitu ya. Dan artistiknya itu ya dapat, walaupun mungkin wajahnya nggak full penuh gitu ya, rambutnya juga nggak kelihatan detailnya. Yang penting suasana pinggir-pinggirnya itu yang lebih diutamakan gitu. Jadi memang selera juga agak berbeda ya sekarang ini, sehingga mau nggak mau memang kalau dari smartphone semua fiturnya ada ya, bisa lebih mulus gitu segala macam itu ada gitu. Tapi ada beberapa momen misalkan seperti yang di kurang cahaya. Nah, biasanya smartphone itu masih tidak mumpuni. Jadi tetap membutuhkan yang namanya si kamera digital. Itu pergerakannya dari kapan sih Bu? Maksudnya dengan menjamurnya konten creator di Indonesia tentunya mempengaruhi peningkatan penjualan juga dari kamera Canon gitu. Presentasinya mungkin Bu dari 1 sampai 2 tahun terakhir. Oke, kalau dari 1-2 tahun terakhir ini kalau dilihat pertumbuhannya itu kurang lebih ada sekitar 8%-an ada kenaikannya. Ya, jadi kalau kita lihat memang kita pun nggak percaya ya awalnya ya, wah masa iya gitu ya. Tapi ternyata memang kebutuhan orang untuk lebih mengutamakan kualitas video itu tuh meningkat. Jadi udah bukan foto lagi kita sekarang bicaranya. Justru yang bisa video bagus itu lebih diutamakan. Foto itu kedua. Kalau dulu kan kita selalu foto dulu ya gitu ya. Kalau yuk kita video dulu, kita bikin video dulu gitu. Jadi sudah berubah juga itu trennya. Tapi kalau misalkan ngomongin soal konten creator, pasti mereka punya kebutuhannya masing-masing. Yes. Meskipun Ibu tadi bilang, ya mereka memprioritaskan video gitu ya. Kalau boleh bocoran kali Ibu, model atau tipe Canon yang paling diminati nih sama konten creator akhir-akhir ini deh. Ya. Biasanya kalau yang si content creator, apalagi yang suka nge-vlogging gitu ya, itu biasanya dia perlu yang very angle. Supaya nanti kalaupun dia bisa sendiri, dia bisa melakukannya sendiri. Jadi dia bisa lihat, oh gua ngapain ya. Jadi ya yang very angle tuh yang bisa flip gitu itu gitu. Kemudian juga yang tentunya autofokusnya bagus. Karena kalau dia goyang-goyang dan segala macam, itu ya nanti hasilnya nggak jadi pusing. Harusnya dengan autofokus yang bagus ini dia tetap steady, dia bergerak kemana dia akan mengikuti gitu. Nah kemudian kalau yang lainnya ya itulah dengan kondisi low light yang kurang cahaya itu harusnya tetap bisa maksimal. Jadi wajahnya segala macam ini masih kelihatan gitu kan, tapi belakangnya pun masih bisa diganti dengan cepat kalau memang butuh
belakangnya gue lagi di mana sih gitu kan. Nah, itu bisa langsung dikejar gambar yang akan ditampilkan gitu. Mungkin bisa dibocorin, Bu? Nah, tipenya ya. Paling favorit nih. Oke, kalau yang belakangan ini yang jadi favorit itu adalah EOS R50. Jadi EOS R50 ya. Sekarang kita udah ada lagi yang baru lagi, EOS R50V. Nah, apa bedanya ya? Jadi kalau yang pertama waktu kita launching itu EOS R50 itu memang lebih hybrid ya. Jadi dia foto bisa, video juga bisa. Tapi kalau yang dengan yang tipe baru itu memang lebih produknya itu lebih ke video sentris. Jadi kalau tombol untuk pencatan untuk ayo mulai gitu ya, itu udah kayak video. Jadi kita tinggal inian aja gitu loh. Kalau yang di R50 itu memang ada tombol lain yang untuk video. Gitu. Kalau yang ini nih memang udah lebih fokusnya ke si videonya, jadi memang semua kemudahan yang video itu sudah ada dalam genggaman. Gitu. Jadi itulah yang memang diupayakan oleh Canon supaya easy, user friendly ya, sehingga mudah digunakan. Gitu. Ini boleh ngomongin soal range harga nggak sih? Karena kan saya juga mau range harga ya. Saya juga kan nyoba-nyoba jadi content creator, tentunya gitu ya? Kan pengen hasil yang bagus ya. Iya. Yang dari yang mungkin dari paling bukan murah sih ya, maksudnya paling terjangkau sampai yang paling mahal lah gitu. Sebenarnya kalau varian harga ini memang bisa disesuaikan. Jadi tidak perlu pakai R50 gitu ya. Itu masih bisa betul. Gitu. Jadi sekarang jangkauan harga itu dengan harga sekarang tuh harga mulai naik ya. Jadi jangan bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu ya gitu ya. Jadi harga sudah mulai naik, mau nggak mau ini harus di-adjust juga. Karena barang-barang ini memang mengikuti teknologi. Sehingga kalau range harga itu dengan budget 10 jutaan itu harusnya sudah cukup optimal. Tinggal nanti mau ganti apa? Mau ganti lensa. Lensanya mau zoom, mau yang wide, atau mau yang mungkin detail nih, mau makro. Nah, tinggal dipilih lensanya saja. Kalau bodinya itu sebenarnya dengan EOS R system itu tuh udah cukup mumpuni lah gitu loh. Jadi tidak perlu khawatir. Iya, jadi buat konten kreator pemula gitu ya, pinggirin dulu gengsinya, yang penting manfaatnya gitu ya. Karena ada yang 10 jutaan juga udah bisa gitu ya Bu ya. Jangan yang mikir 20-30 juta. Iya, gak perlu gitu. Ya kita pokoknya maksimalkan kan. Kayak misalkan smartphone, cukup gak sih kalau dibilang gitu ya. Ya tergantung kebutuhannya gitu loh. Kalau yang jualan tentu nggak cukup ya kan. Kalau jualan, kita dari distributor ya. Jadi nggak cukup, harus lebih bagus lagi nih gitu. Tapi kalau misalnya sebenarnya target Datascape atau Canon sendiri untuk tahun ini gitu ya, karena kan ada perubahan juga tren gitu ya. Apakah targetnya tetap misalnya kalau dulu kan ya fotografer, videografer, atau sekarang malah targetnya berubah nih gara-gara trennya juga ikut berubah? Ya kalau target pasar ya, kalau target pasar memang kalau videografer ataupun fotografer profesional itu memang sudah pasti ya mereka membutuhkan itu. Jadi itu tidak ada perubahan sih, tinggal mereka adjust aja apakah dengan speednya dan sebagainya itu atau dengan resolusinya itu tinggal mereka pilih sendiri mau yang high resolution atau enggak gitu ya. Nah tapi kalau yang baru ini memang yang untuk yang kayak foto atau video entusias. Jadi ya selain ya si content creator ini mulai bertaburan seperti bintang gitu ya. Jadi foto ataupun videographer entusias ini memang kadang jadi salah satu market baru yang kita mau kembangkan lagi gitu loh. Jadi memang dibilang berubah sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan, cuman memang dari sisi ya penggunaan. Kalau zaman dulu gitu ya, kita balik kita nengok ke zaman dulu gitu ya. Perlu kamera yang kelihatannya besar. Nah, ini saya lihat di sini kan kameranya udah pakai DSLR ya. Semakin besar itu kamera, semakin bangga kita membawanya. Bawanya di sini lagi ya, digantungin gitu ya. Ada yang di atas Bu, tuh ya. Ya gitu ya. Sombong banget kalau gitu ya, digantungin gitu loh. Kalau sekarang, wah nggak mau.
harus pakai yang handy, yang bisa masuk ke inian ataupun ke tas gitu ya, itu cukup gitu loh. Nah, jadi memang masing-masing generasi itu ada masanya di mana perlu yang show off, ada yang nggak perlu show off gitu, diumpetin, yang penting tiba-tiba ada gitu. Karena kalau sekarang kalau bawa kamera besar-besar juga kalau tiba-tiba datang ke tempat wisata langsung dipalak ya, suruh bayar ya. Iya betul sekali ya, nggak main-main sampai jutaan itu ya. Padahal kan bukan profesional. Iya, kita cuma mau ini doang gitu ya. Sekedar hobi. Hobi. Namanya juga negara tetangga Bu. Ya lagi ngomongin negara tetangga kan Bu. Iya betul. Tadi ngomongin tren soal tren maksudnya pasar gitu ya. Nah, ada perubahan juga Bu. Kalau dulu zaman saya masih remaja gitu ya. Remaja. Demen banget sama DSLR. Oh, lagi heboh. Ada tuh dulu Bu tren aquamarine. Adalah pokoknya. Tuh tahu nih yang seangkatan masih tahu. Nah, tapi kalau sekarang itu berlomba-lomba pada pakai mirrorless. Kenapa sih orang-orang lebih demen sama mirrorless daripada sama DSLR? Dari satu sisi secara fisik gitu ya, itu lebih ringan sebenarnya. Oke, itu ya, satu. Itu satu. Itu sih yang paling utama ya. Secara berasanya gitu. Kalau DSLR itu sedikit lebih berat gitu. Karena ya fitur-fitur yang ada di DSLR itu memang dibuat pada generasinya. Gitu. Kalau yang sekarang ini kan maunya yang simple, yang pocket, ringan. Itu yang dibutuhkan, yang tadi aku bilang gitu. Kalau dulu kan wah semakin besar, semakin bangga. Pride gitu. Kalau sekarang ini kenapa sih ke mirrorless gitu loh. Nah kemudian dari sisi produksi juga. Biaya produksi DSLR dengan mirrorless lama-kelamaan itu juga akan berbeda. Karena apa? Karena sekarang orang cenderungnya semua mirrorless. Berarti kan produsen akan memproduksi yang mirrorless semua. Sehingga pada saat dia mau membuat DSLR, ini kuantitinya kan turun. Sehingga udah nggak bisa catch up lagi biaya produksinya. Sehingga nantinya pasti akan lebih mahal dengan berat seperti itu. Siapa yang mau bawa gitu ya kan? Ya udah. Jadi mau nggak mau itu akan ditinggalkan. DSLR pun sekarang pemainnya sudah tinggal Canon saja. Yang lainnya sudah tidak ada, gitu. Jadi memang itu akan hilang ya nantinya ya. Jadi akan semua cenderung ke mirrorless. Tapi gitu. Canon masih mempertahankan itu, kenapa Bu? Masih ada, karena ada beberapa, terutama yang untuk fotografer profesional dan juga yang entry level yang untuk sekolah, yang orang tuanya itu masih nggak ridho untuk membelikan anaknya itu yang mahal-mahal gitu loh. Jadi kalau yang si DSLR Canon itu masih ada yang di sekitar 7 jutaan. Itu masih ada. Jadi kalau yang makanya aku bilang kalau orang tuanya belum ridho, kamu suka fotografi, sedangkan di sekolahnya dia harus ikut ekskulnya fotografi. Jadi ya udah deh beliin aja yang apa adanya dulu. Nah biasanya itulah yang suka dibeli. Nah setelah itu nanti kalau anaknya memang antusias nih ke fotografi, nanti dia bisa upgrade ke mirrorless nantinya gitu. Ngomong-ngomong soal penjualan dan pembelian, tentunya kalau di Jakarta kita tahu ya banyak sekali peminatnya. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah lain Bu, penjualan kamera Canon seperti apa? Kita lihat kondisinya toko-toko kamera ya. Kalau zaman dulu ya, saya flashback lagi gitu ya. Zaman dulu tuh toko kamera tuh banyak sekali. Bahkan toko komputer jualan kamera. Toko jam tangan segala macam jualannya kamera. Bingung deh pokoknya waktu dulu tuh ya karena booming gitu ya. Nah setelah itu kondisinya berubah sehingga sekarang ini yang bertahan adalah toko kamera yang memang fokus hanya jualan kamera. Termasuk aksesorisnya. Jadi pada saat user datang, dia bisa cari mulai dari brand A, B, C, D, E. Udah nih ya dapat ya kameranya. Kemudian kayaknya kadang perlu untuk ini nih tas. Nah, dia akan ngelengkapin si toko itu dengan tas gitu ya kan. Habis tas, nanti mau memorinya berapa giga. Dulu mega ya, sekarang kayaknya giga gitu ya, udah beda lagi tuh gitu. Nah jadi makanya pada saat mencari alat-alat fotografi memang biasanya lebih utama tuh ke toko-toko kamera. Sehingga sekarang pun yang punya toko kamera itu juga tidak banyak. Karena puncaknya sih sebenarnya waktu pandemi ya.
Pandemi itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Betul. Dulu kalau wedding aja ada pre-wedding, sampai bahkan ada yang keluar negeri. Wah, itu wedding fotografi itu booming sekali. Sehingga semua walaupun bukan fotografer tapi pre-wedding ya, namanya juga pre-wedding ya. Jadi betul. yang mungkin yang kesehariannya udah foto-foto biasa gitu. Jadi bisnis wedding fotografi itu besar sekali. Tapi sejak pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, mau motret juga acara nggak ada, terus mau sendiri motret nggak boleh ya kan. Jadi fotografi waktu pandemi itu bener-bener drop, itu sampai bener-bener down banget. Kena gitu. juga ya. Kena banget gitu. Nah jadi setelah itu barulah toko-toko yang dulunya punya ini mau dijual kemana, orang nggak bisa pergi segala macam. Nah akhirnya pada tutup. Nah setelah itu ya udah yang bertahan hanya yang bener-bener fokus di ya kamera aja gitu. Nah setelah itu baru mulai naik, setelah pandemi selesai mulai naik, tapi ya yang sudah tutup itu kelihatannya juga agak berat ya untuk masuk ke bisnis fotografi lagi, karena memang ya investasinya itu juga tidak sedikit, karena kan harus lengkap ya, mulai dari tripod misalkan, sampai ke casingnya, kemudian tasnya, ataupun ya memory card dan ya aksesoris lainnya lah. Dan juga gitu. modelnya juga bakal update terus gitu ya, maksudnya persaingan juga akan semakin ketat dengan fitur-fitur baru dari tetangga sebelah gitu. Walaupun tidak setiap tahun itu ada tipe baru ya, kalau dulu pasti tuh wah trennya tuh setiap 6 bulan pasti ada yang baru. Kalau sekarang memang sudah sedikit lebih lambat ya, mungkin 1 tahun baru ada, 1 tahun baru ada gitu. Tidak secepat dulu lagi. Kan ngikutin kondisi ekonomi juga. Iya. Emang kekuatannya Canon itu apa, Bu? Sebenarnya kalau si Canon itu kita kan juga produsen lensa ya. Jadi kekuatan lensa itu kalau cuman kameranya doang yang bagus, lensanya kurang bagus itu bukan jadi kualitas yang maksimal. Jadi makanya lensanya Canon itu terkenal banget. Bisa pakai third party ya. Ada brand-brand lain yang lebih terjangkau dan sebagainya. Tapi kita ini potongan lensa itu sangat pengaruh. Kenapa sih lensa Canon kadang mahal gitu ya? Nah karena ya itu isi hati videografer. Gitu ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa digantikan oleh third party. Tapi ini memang tergantung ya pemakaian lagi. Kalau memang dia bisa acceptable dengan lensa third party, it's okay gitu loh. Nggak perlu pakai yang si lensa Canon, walaupun kita selalu menganjurkan untuk pakainya lensa yang Canonnya juga supaya lebih maksimal. Tapi kalau lensa third party harusnya kalau bisa diterima, silakan pakai gitu. Gitu jadi abang-abang ya. Iya. Ini lensa nih yang mahalnya. Bu, pertanyaan terakhir mungkin ini strategi dari Canon dan juga Datascript untuk kedepannya di tengah gempuran persaingan yang sangat ketat, akan selalu ketat sih kayaknya ya. Apa tuh Bu strategi? Ya, jadi selain produk yang bagus gitu ya, yang harus kita utamakan adalah after sale service. Karena dari Canon sendiri untuk yang mirrorless kita sudah berikan garansi 2 tahun. Ya, jadi itu juga harusnya menjadi satu poin yang penting karena kamera ini juga apalagi digunakan heavy duty gitu ya, itu nanti perlu pengecekan dan ketersediaan spare part dan sebagainya itu penting banget. Jadi makanya keunggulan yang kita bisa berikan kepada customer yang sudah menggunakan Canon ya selain produknya juga sudah cukup mumpuni. Karena teknologi itu terus berkembang ya. Betul. Saya bilang sekarang ini paling canggih gitu ya. Tahun depan saya nggak bisa ngomong ini paling canggih karena ada yang paling canggih lagi berikutnya gitu. Tapi kalau dari sisi after sale service itu kelihatannya itu yang paling penting karena itu menjamin kenyamanan dari para pengguna. Kalau ada apa-apa ini masih bisa di cover oleh si brandnya ataupun distributornya gitu. Ibu bisa bilang di kamera mana ya? Kamera sini. Satu ini. Kalimat atau mungkin 2 kalimat. Kenapa kita harus beli kamera Canon daripada kamera yang lain?
Oke, kenapa harus beli kamera Canon gitu ya? Sekarang ini Canon memang produsen digital imaging, jadi memang dari input sampai dengan output itu sudah merupakan satu kesatuan yang cukup hubungannya cukup luar biasa. Ini satu kalimat ya? Iya nggak apa-apa, panjang juga. Ini jadi panjang ya? Panjang juga nggak apa-apa Bu. Ya, saya ulang deh. Jadi kalau memang kenapa harus beli Canon, ya Canon itu merupakan produsen digital imaging. Jadi itu udah satu kunci yang memang ya akan terbukti dengan hasilnya, kualitas hasil gambar videonya ataupun dengan hasil gambar fotonya. Gitu. Jadi ada harga, ada kualitas ya Bu ya? Yes. Oke, baik. Terima kasih Ibu Monica atas waktunya dan juga obrolannya. Ada insight juga buat saya yang bakal jadi konten kreator gitu ya. Makasih banyak Ibu Monica. Terima kasih juga waktunya. Dan itu tadi obrolan saya Ria Rizky dengan Direktur Canon Business Unit DataScript Ibu Monica Arya Setiawan. Dan jangan lupa masih banyak program menarik lainnya hanya di YouTube suara.com. Saya Ria Rizky pamit undur diri, sampai jumpa.